Dayat sekalian tolong screenshot ya, Dayat ya. Iya, Bu. Lalu Saya akan kirimkan ke kirim ke WA ya, Putri. segera ya dikirimkannya. Soalnya kalau untuk di portal itu, kalau kita kan biasanya nge-zoom ya, nge-zoom itu kadang sudah habis batas waktu mengajarnya. Nah, portal itu tiba-tiba tertutup otomatis, sedangkan saya harus menginput presensi kita ke si apa si portal stand tersebut. Jadi baiknya kita input presensinya di awal saja. Jadi sedangkan untuk input presensi itu kan harus ada datanya bisa berupa screenshot atau beberapa diskusi teman-teman beberapa diskusi yang teman-teman lakukan. Oke. Kita mulai ya. 28, satu orang lagi sambil jalan saja. Jadi hari ini materi kita adalah bentuk dan pilihan kata. Nah, materi hari ini saya akan share karena mohon maaf sebelumnya saya menggunakan ponsel untuk PJJ ini, untuk Zoom ini karena laptopnya bermasalah. Kemudian yang kedua pencahayaan di laptop kurang bagus karena di sini sedang hujan, akhirnya saya putuskan menggunakan ponsel. Nah, karena menggunakan ponsel, nanti ketika saya menjelaskan, saya akan stop videonya. Jadi di layar teman-teman itu hanya ada hanya ada materinya saja. Tapi kok ini saya nggak jadi host ya? Gimana sebentar? Saya bisa share materi. Sebentar ya, share. Oh, hostnya jadi Dayat. Dayat saya bisa dijadikan host tidak? Kok saya tidak bisa share ini ya materi? Baik, Bu. Saya ubah jadi host sebentar. Ya. Sudah ya? Oke, terima kasih ya. Nah, kita akan bahas hari ini sebenarnya kalau teman-teman sudah baca, ada beberapa yang sebenarnya perlu penjelasan lebih lanjut di apa namanya? Oh, ini teman-teman baru masuk nih 5 orang. Nah, sudah ada? Sebentar, suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Oke. Oke ya, sekarang kita lanjut saja. Nah, bentuk dan pilihan kata ini adalah pertemuan ke-6. Kita mulai saja. Kemungkinan nanti akan ada 2 kali Zoom karena materinya akan sangat panjang. Jadi saya mudah-mudahan tidak ya. Jadi saya percepat. Jadi kalau ada beberapa yang sudah dipahami tidak perlu kita jelaskan lagi. Oke, jadi saya misalnya ketika selesai materi 1, kemudian saya akan tanyakan apakah bisa dipahami, lalu boleh kita lanjut. Jadi teman-teman, di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa itu, untuk semua bahasa itu atau ilmu bahasa ya, bahasanya adalah linguistik itu, ada struktur bahasa tersendiri, mulai dari tatanan terkecil sampai yang tertinggi. Jadi kalau dalam kata atau dalam kalimat misalnya, saya pergi ke kampus, nah di situ kan ada struktur yang mempengaruhi si kalimat tersebut. Nah selain fungsi subjek predikat, ada beberapa komponen yang mendukung kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah satuan terkecil dalam kalimat itu adalah font atau bunyi. Nah bunyi itu apa? Ada bunyi vokal dan bunyi konsonan. Contohnya misalnya saya, maka ada konsonan, ada vokal gitu, itu namanya adalah font. Kemudian di atas font itu ada fonem. Fonem itu bunyi ya. Kemudian ada morfem. Ya. Morfem itu adalah bentuk kata. Nah, morfem ini jenisnya ada 2, ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas itu apa? Morfem yang bisa berdiri sendiri. Contohnya adalah kata. Kalau morfem terikat itu apa? Morfem terikat itu adalah seperti imbuhan, kemudian gabungan kata atau kata-kata terikat, dia tidak memiliki makna kalau tidak digabungkan dengan kata dasar. Nah, itu adalah morfem. Nah, selanjutnya adalah kata. Nah, sekarang kita akan pelajari kata. Kata bisa berdiri sendiri, artinya dia mempunyai makna seperti kantor, rumah, datang, gitu kan, jenisnya banyak.
Kemudian selanjutnya di atas kata itu ada namanya frasa. Frasa itu adalah gabungan kata. Bisa diterangkan, menerangkan. Misalnya baju bagus itu adalah frasa. Ya. Kemudian di atas frasa itu ada klausa. Nah, klausa itu adalah kata yang berpotensi menjadi kalimat, tapi bukan kalimat. Ya. Kemudian di atas klausa itu ada kalimat. Nah, baru kalimat. Di atas kalimat ada apa? Ada paragraf. Paragraf itu kan minimal terdiri dari 3 kalimat baru disebut sebagai paragraf. Di atas paragraf itu ada apa? Ada wacana, misalnya seperti itu. Gabungan dari beberapa paragraf itu wacana. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang proses pembentukan kata. Nah, kata di dalam bahasa Indonesia tentunya memiliki beberapa makna dan ada proses pembentukannya. Kata ini menyumbang pembendarahan kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh misalnya si kamus tersebut yang awal dibentuknya bahasa menjadi bahasa Indonesia atau sejak kelahirannya tentu kan sampai sekarang itu masih berkembang bahasanya. Oleh karena itu, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya budaya, kemudian perubahan zaman dan lain sebagainya, tentu banyak kosakata baru yang berubah karena ada perkembangan ilmu pengetahuan tadi, perkembangan teknologi tadi, maka ada beberapa kata yang berubah dan kata-kata baru. Nah, kata-kata baru tersebut dari mana? Bisa dari proses pembentukan kata, bisa dari kata-kata serapan, gitu ya. Jadi semua bahasa, selama bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi atau bahasa tersebut masih digunakan oleh penuturnya, maka bahasa tersebut akan terus berkembang. Nah, sekarang bagaimana dengan kata yang berperan penting dalam proses pembendaharahan bahasa Indonesia? Nah, sekarang kita akan pelajari. Nah, bentuk kata ini ada 2 jenisnya, ada kata dasar dan kata berimbuhan, atau ada yang mengatakan kata bentukan atau kata turunan. Nah, kata dasar itu apa? Kata yang tidak mengalami pengimbuhan. Kata yang berimbuhan berarti kata sudah berimbuhan. Ya. Nah, kata dasar dan kata turunan atau kata berimbuhan tentunya mempunyai makna yang berbeda. Contoh misalnya ada kata jual, ya, dijual, menjual, jualan. Nah, asalnya satu kata, tapi setelah mendapatkan proses pengimbuhan, jadi memiliki beberapa makna, kan berbeda. Beda lagi maknanya. Jual apa, jualan apa, dijual apa, gitu kan. Jadi itu memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya kita lihat proses pembentukan katanya itu ada 5. Ada pengimbuhan, ya. Jadi si kata baru itu bisa dihasilkan dari imbuhan, ya. Kemudian dari gabungan, dari menggabungkan antara kata dasar dengan kata dasar, bisa menggabungkan unsur terikat dengan kata dasar. Unsur terikat itu seperti maha, non, gitu ya. Kemudian ada dari pengulangan dan ada pengakroniman. Oke, kita lihat yang pertama dari pengimbuhan. Nah, imbuhan itu ada yang pertama 1, 2, 3, 4. Ada awalan, ada akhiran, ada sisipan, dan gabungan. Nah, tentu tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang ini ada awalan itu ini ya, se, meng, di, per, peng, atau ada juga pe gitu ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian sisipan ini hanya 3 dalam bahasa Indonesia, ada L, M, sama R. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau gemuruh itu kata dasar atau kata berimbuhan, itu kata berimbuhan. Kata dasarnya apa? Guruh. Mendapatkan imbuhan-imbuhannya apa? M. M itu apa? Sisipan, disimpan di tengah, gemuruh. Kenapa sisipan? Kan disimpannya di tengah, ya. Kemudian gerigi itu gigi, gemetar itu berasal dari kata getar gitu. Jemari berasal dari kata jari. Biasanya maknanya itu biasanya jamak, tapi ada makna yang lain. Ada akhiran an dan akhiran kan dan akhiran i, ini juga proses pembentukan kata. Nah, ada juga gabungan awalan dan akhiran. Sudah saya sampaikan bahwa gabungan awalan dan akhiran itu jika ditulis maka penulisannya harus digabungkan, ya, tidak boleh dipisah. Oke. Nah, selanjutnya nomor 2 penggabungan kata dasar dan kata dasar. Nah, sebelum kita bahas nomor 2, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di proses pengimbuhan. Kenapa? Karena banyak sekali saya melihat atau sering saya mendengar ya, beberapa orang yang salah mengucapkan atau salah berbahasa dengan proses pengimbuhan yang kurang tepat. Contoh misalnya kita bahas di penulisan akhiran nih, misalnya akhiran. Ada orang yang mengatakan bahwa ayah saya jualan baju di Tanah Abang. Nah, kenapa ini tidak tepat? Karena kita lihat maknanya, ayah saya, nah subjeknya kan ayah saya, jualan itu predikat, baju objek, di Tanah Abang keterangan. Apa yang salah? Nah, kata yang mengalami proses pembentukan proses pengimbuhan itu adalah jualan. Nah, jualan itu kata kerja jual mendapatkan akhiran an, jualan.
Berarti jualan itu apa? Jualan itu adalah benda karena mendapatkan akhiran. Sama seperti makanan. Kata kerjanya adalah makan. Kemudian mendapatkan akhiran kan jadi makanan ya. Jadi makanan itu adalah kata benda bukan kata kerja. Sama dengan jualan. Saya saya menjual ya. Menjual itu kata kerja. Ketika mendapatkan akhiran an, dia berubah menjadi kata benda, jualan. Berarti jualan itu bukan aktivitasnya, tapi benda yang dijualnya. Oleh karena itu, kata-kata tersebut kurang tepat. Kenapa? Karena jualan itu bukan kata benda, tapi bukan kata kerja, tapi kata benda. Nah, oleh karena itu kalimat yang tepatnya seperti apa harusnya? Ayah saya berjualan baju di Tanah Abang, atau jualan ayah saya hari ini tidak laku. Nah, jualan itu kan berarti baju-bajunya. Hari ini tidak laku, hari ini habis, misalnya seperti itu. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Sisipan itu saya jarang sekali mendengar kesalahan dalam sisipan, karena jarang sekali ya digunakan, kecuali biasanya dalam puisi atau di dalam biasanya menggunakan seperti ini ya. Jarang untuk komunikasi sehari-hari gitu. Kemudian awalan yang sering sekali mendapatkan yang sering sekali saya mendengar beberapa kesalahan penulisan atau pengucapan itu me ya. Jadi kita bahas di sini dulu me deh. Contoh misalnya yang tepat itu adalah mencuci atau menyuci. Coba mencuci atau menyuci? Mencuci, Bu. Mencuci atau menyuci? Mencuci. Bukan menyuci. Menyuci itu untuk suci, menyucikan. Jadi beda ya, ada mencuci, ada menyuci ya? Iya, betul. Oke. Kalau perajin atau pengrajin? Pengrajin. Pengrajin atau perajin? Perajin. Ya kan? Ada dua kan? Ada perajin, ada pengrajin. Lalu mana yang benar? Bagaimana cara kita mengidentifikasi si kata tersebut? Nah, sekarang kita bahas di sini. Kemudian yang tepat itu berternak apa beternak? Beternak ya. Beternak. Beternak. Beternak apa berternak? Beternak. Ada yang berternak, ada yang berternak. Nah, kita bahas di sini ya. Oke. Saya akan sampaikan secara pelan-pelan. Sebenarnya ini teman-teman bisa baca di buku yang saya kirimkan tadi. Cuman itu panjang sekali, jadi saya jelaskan intinya saja. Karena kan kalian juga sebenarnya nggak harus belajar proses morfologi secara detail gitu. Tapi teman-teman harus tahu alasannya kenapa ini penulisannya seperti ini, kenapa ini penulisan seperti ini, bukan hanya menurut KBBI gitu, atau bukan hanya kalian cek di KBBI atau menurut dosen saya, bukan, tapi teman-teman harus tahu proses morfologisnya atau proses pembentukan katanya. Jadi kalau untuk imbuhan ini, jadi imbuhan itu yang paling sering mendapatkan kekeliruan itu adalah imbuhan me sama meng, ape ya. Jadi ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa sebenarnya induk imbuhan itu bukan me ya. Kalau yang me ya, sebenarnya imbuhan itu kan banyak awalan. Jadi induk itu adalah meng ya, meng dan peng. Peng itu adalah pe. Ada juga imbuhan yang lain pe gitu ya. Ini adalah peng. Nah, kita samakan meng sama peng itu sebenarnya sama ya. Dia punya anak-anaknya sama. Anak-anaknya itu kan ada yang mengatakan, Bu, kapan sih si meng ini berubah menjadi me kan? Bisa berubah menjadi mem, bisa berubah menjadi men, bisa berubah menjadi peng, bisa berubah menjadi peng gitu ya. Bisa berubah lagi menjadi penge gitu. Kapan sih? Apakah itu sesuka hati saja? Ternyata tidak, itu ada proses morfologisnya. Di dalam ilmu linguistik itu dibahas secara detail. Nah, ternyata si meng dan peng ini dia mempunyai proses morfologis yang sama. Proses morfologis itu apa? Proses pengimbuhan yang sama. Nah, dia punya anak-anak. Anak-anaknya ini disebut sebagai alomorf. Alomorf itu adalah bahasa si linguistiknya. Jadi anak-anak peng ini bisa alomorf. Nah, meng dan peng ini punya anak-anak. Anak-anaknya itu apa? Meng atau peng bisa berubah menjadi me atau pe.
bisa berubah menjadi mem atau pem. Bisa berubah menjadi men atau pen. Bisa berubah menjadi meng atau peng. Bisa berubah menjadi meny atau peny, ya. Bisa berubah menjadi menge atau penge. Nah, kapan meng atau peng bisa berubah menjadi me atau pe apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh r, l, m, n, w, y, ngeh sama nyeh. Ngeh sama nyeh itu eng sama ing, ya, ngeh sama nyeh. Kemudian bisa berubah juga menjadi mem atau pem apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh P, ya, B, F, sama V. Berubah menjadi men apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh D, T, C, J, Z, sama syah, SY. Kemudian bisa berubah menjadi peng atau meng apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh K, G, H, KH, ya, itu gabungan konsonan. Kemudian dan semua huruf vokal. Jadi kalau semua huruf vokal bertemu dengan meng atau peng, maka dia akan jadi meng atau peng. Kemudian selanjutnya bisa menjadi meny, ya, si meng ini bisa menjadi meny atau peny apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh S. Terakhir, si meng sama peng bisa berubah menjadi menge atau penge apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali yang hanya terdiri dari satu suku kata. Contohnya seperti apa? Cat. Nah, bom, pel. Apa sih suku kata itu? Suku kata itu kan pemenggalan kata kan? Suku kata itu biasanya ditentukan dari berapa jumlah bunyi vokalnya. Cat, itu kan satu kata. Cat ini ada berapa bunyi vokalnya? Dia hanya satu suku kata saja, apa? Cat. Vokalnya apa? A. Nah, bom, O, pel, gitu ya. Jadi kalau si meng atau si peng, atau misalnya kita sering familiar sekali menggunakan me atau pe, bertemu dengan kata dasar yang terdiri dari satu suku kata, maka dia pasti akan berubah menjadi menge. Contohnya mengecat, mengepel, bukan mencat, bukan menbom, tapi mengebom, mengepel gitu. Nah, kita terapkan ke contoh yang tadi. Kalau kata perajin, kata dasarnya kan rajin ya. Nah, kita lihat kapan si meng atau peng ini bertemu dengan kata dasar rajin. Nah, berarti si peng akan berubah menjadi pe kalau bertemu dengan kata dasar rajin. Nah, berarti perajin, bukan pengrajin. Kenapa? Karena kalau peng bertemu dengan kata dasar pe, maka tulisannya adalah perajin, bukan pengrajin gitu. Sama juga seperti perusak, ya, bukan pengerusak, karena si peng berubah menjadi pe saja apabila bertemu dengan kata dasar r, jadi perusak. Jadi keterangan yang teman-teman harus bisa jelaskan seperti itu. Kemudian apalagi tadi misalnya suci. Nah, suci itu kan berarti kata dasarnya adalah suci. Nah, tadi si peng apabila atau meng apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali s, maka dia akan berubah menjadi meny. Nah, sedangkan suci itu kata dasarnya suci, berarti menyuci, menyucikan. Nah, ada dua kata dasarnya. Ternyata ada suci, ada cuci. Nah, kalau cuci itu kan membersihkan sesuatu gitu ya. Entah itu benda biasanya piring atau misalnya baju. Tapi suci biasanya membersihkan sesuatu bukan benda gitu. Sesuatu kata abstrak gitu biasanya. Dan itu kaitannya sama agama tertentu misalnya. Nah, karena dua kata yang berbeda, maka proses pengimbuhannya juga berbeda. Yang satu, meng atau peng bertemu dengan kata dasar C. Yang kedua, meng atau peng bertemu dengan kata dasar S. Ingat, yang pernah saya katakan dulu bahwa kata dasar me atau imbuhan meng atau pe atau me, jika bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh PTKS ya atau KTSP, maka S-nya akan luluh. Nah, kalau si kata dasarnya suci, maka bertemu dengan kata imbuhan meng, maka penulisannya adalah menyucikan. Si S-nya hilang, karena kata dasarnya suci. Tapi, kalau si meng ini bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh C tadi, maka dia akan berubah menjadi men. C-nya tetap. Jadi, mencuci. Itu ada dua kata, ada mencuci dan ada menyucikan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, paham ya, jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ber. Itu sih kesalahan yang umum ya terjadi di sana.
Ada juga satu lagi deh. Saya tuh sering dengar orang mengatakan pelepasan sama penglepasan. Sebenarnya yang tepat itu yang mana? Pelepasan, Bu. Betul. Kenapa? Karena lebih familiar aja dengarnya, Bu. Bukan begitu alasannya. Tadi sudah saya katakan. Lebih dari Kenapa? satu suku kata, Bu. Bukan. Enggak Karena ada. dari Tadi saya L. menjelaskan Bertemu huruf tidak L. cukup kata. Kamu mah ngadi-ngadi. Kenapa? Bertemu huruf L. Iya, betul. Jadi si meng atau peng berubah menjadi pe saja apabila bertemu dengan kata dasar L atau yang diawali oleh L. Oleh karena itu jadi pelepasan, bukan penglepasan gitu. Ya. Oke? Iya, Bu. Oke, jadi jangan dibuat-buat alasannya ya. Oke, sekarang apa selanjutnya yang yang sering terjadi kesalahan juga di imbuhan ber ya. Sekarang kita bahas ber. Kalau si meng sama peng ini tadi kan dia punya anak-anak ya, si alomorf itu banyak sekali. Tapi si ber ini hanya 3. Ber itu induknya. Anaknya apa? Si ber itu bisa berubah menjadi be, bisa berubah menjadi bel, dan bisa berubah menjadi ber saja. Nah, kapan si ber bisa berubah menjadi be saja apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh R. Dan kata yang suku kata pertamanya adalah ER. Oke, kita contoh. Be bertemu R. Contohnya roda. Maka bukan beroda, R-nya tidak double, tapi beroda. Kenapa? Tadi sudah saya katakan bahwa bertemu dengan kata dasar yang diawali R, dia berubah menjadi be, jadi beroda. Bisa dipahami? Paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua, bisa berubah menjadi be saja apabila bertemu dengan kata dasar yang suku kata pertamanya adalah R. Contoh adalah bekerja. Kita lihat ya. Kata dasarnya adalah kerja. Ketika kita penggal, kerja. 2 suku kata ya. Suku kata pertama adalah ER, kerja. Nah, tadi si akan berubah menjadi be saja apabila bertemu dengan kata-kata yang suku kata pertamanya adalah R. Nah, kerja. Nah, bukan bekerja, tapi bekerja. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Contoh selanjutnya, ternak. Kata dasarnya ternak. Ketika kita penggal, ternak. Nak. 2 suku kata kan? Suku kata pertama adalah T-E-R. Nah, R. Maka dikasih imbuhan bukan berternak, tapi beternak. Kembali lagi saya ingatkan, berubah menjadi be ketika bertemu dengan suku kata pertamanya adalah R. Berternak. Gitu. Jadi beternak. Sekarang pertanyaannya, berterbangan apa beterbangan? Beterbangan. Terbangan. Oke, alasannya? Karena Karena ketemu suku kata yang pertama diawali R, ER. Oke, pintar. Kalau bercerai apa bercerai? Bercerai. Kenapa? Karena cerai, nggak ada R-nya di suku kata pertamanya. Oke, betul. Suku kata pertamanya adalah ce ya, bukan cer. Bukan pemenggalannya bukan cerai tapi cerai. Oleh karena itu, karena pemenggalannya adalah cerai, maka suku kata pertamanya bukan R tapi E saja. Nah, karena suku kata pertamanya adalah E saja, maka penulisannya adalah bercerai. Gitu. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Oke. Nah, si ini juga tadi anak yang kedua adalah bel. Kapan sih si berubah menjadi bel? Apabila bertemu dengan suku kata dengan kata ajar saja, hanya satu-satunya di dalam bahasa Indonesia. Dan satu-satunya. Contoh belajar ya. Bel bertemu dengan kata dasar ajar. Jadi belajar, bukan berlajar kan? Jadi belajar itu juga kata berimbuhan. Kata dasarnya ajar, mendapatkan imbuhan bel. Dan berubah menjadi apabila tidak bertemu dengan tadi, tidak bertemu dengan ajar, tidak bertemu dengan R, tidak bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh R. Nah, terkait dengan si ini sama kasusnya dengan si per. Si per juga sama, bisa berubah menjadi pe, bisa berubah menjadi per, bisa berubah menjadi pel. Nah, kapan berubah menjadi pel? Kalau bertemu dengan si ajar tadi, pelajar. Satu-satunya.
Kapan bisa berubah menjadi bertemu dengan R? Ya, contohnya adalah ketika bertemu dengan kata dasar R, perasa. Ya, perasa. Ada juga sebenarnya bisa juga misalnya yang kita bahas sekarang, misalnya gini, petinju. Ada petinju, ada peninju. Ini beda. Siap, apa yang benar? Peninju apa petinju? Halo, peninju apa petinju? Peninju. Petinju. Kenapa? Tuh, Dua-duanya kayaknya benar. dua-duanya kayaknya benar. Apa Tergantung alasannya? Iya, dua-dua. arti. Tergantung arti. Beda arti. Oke, kita bahas ya. Kita bahas peninju sama petinju dulu. Peninju, kata dasarnya sama-sama dari tinju. Bedanya, yang pertama mendapatkan imbuhannya adalah peng. Yang kedua mendapatkan imbuhannya adalah per. Nah, sekarang kita lihat tadi pembahasan saya pertama bahwa si peng akan berubah menjadi pe saja ya. Akan berubah menjadi apa namanya? Pen apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh T salah satunya ya. Jadi pen tinju. Nah, ingat lagi syarat yang kemarin sudah saya katakan bahwa KTSP atau PTKS kalau bertemu dengan imbuhan men atau pen maka akan luluh. Nah, makanya peninju T-nya hilang ya. T-nya luluh. Jadi peninju. Nah, kalau yang kedua, dia mendapatkan imbuhannya bukan peng, tapi dari pe tadi, yang punya 3 anak. Po sama pe ya, sama per. Jadi petinju. Pe bertemu dengan tinju. Sama seperti misalnya petinju, kemudian petenis, kemudian biasanya menunjukkan profesi. Nah, oleh karena itu, peninju itu maknanya adalah orang yang meninju. Kalau petinju ya, peninju itu adalah orang yang meninju. Kalau petinju adalah profesi si tukang tinju gitu. Profesi bukan, kalau peninju mah bisa jadi orang tersebut bukan profesinya bukan sebagai petinju, tapi mungkin dia karena emosi dia meninju orang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, berhubungan peninju sama petinju ini ada imbuhan yang saling memiliki hubungan makna, imbuhan yang memiliki keterkaitan. Ini agak-agak rumit, coba disimak ya baik-baik. Nah, jadi ada imbuhan meng tadi sama peng ini memiliki pertalian makna. Ya, peninju berarti ini imbuhannya adalah peng. Nah, aktivitas yang dilakukannya adalah meninju. Ya, ini adalah imbuhannya adalah meng, berubah menjadi men kalau bertemu dengan kata dasar T. Tapi T-nya luluh karena men ketemu T pasti luluh gitu. Jadi meninju. Peninju apa namanya? Kaitannya dengan peng, meninju kaitannya dengan peng. Jadi antara peng sama meng itu memiliki pertalian makna. Aktivitasnya adalah meninju, orangnya adalah peninju. Peninju ini bukan profesi, ya. Meninju juga aktivitas yang dilakukan oleh si peninju tadi. Nah, yang kedua ada pertalian makna atau bentuk antara per ya tadi ya, bukan peng ya, tapi per, petinju dengan ber. Nah, jadi kalau petinju itu adalah ahli orang yang profesinya bertinju, aktivitas yang dilakukannya apa? Bertinju. Nah, beda. Kalau bertinju itu kan aktivitas yang dilakukan oleh 2 orang. Jadi dua-duanya sedang bertinju kan. Kalau meninju dia aktif ya, aktif melakukan tinju. Orang yang melakukannya apa? Peninju. Tapi kalau bertinju orang yang melakukannya apa? Petinju. Seperti itu. Jadi pertalian makna ber dan pe. Pusing atau bisa dipahami? Halo? Siap, bisa dipahami, Bu. Paham, Bu. Oke, ya. Nah, sekarang ini juga ada hubungannya dengan kata-kata pemukiman dan permukiman. Nah, yang satu mendapatkan imbuhan peng, yang satu mendapatkan imbuhan per tadi. Kalau misalnya dua-duanya beda kan? Tapi sebenarnya kalau tempat tinggal itu permukiman atau pemukiman? Pemukiman. Permukiman, yang per. Permukiman. Oke, kita lihat ya. Betul, tempat tinggal permukiman. Lalu apa sih pemukiman itu?
Apa bedanya sama permukiman? Tadi ingat lagi, kalau pemukiman berarti kaitannya sama apa? Sama imbuhanmu jadi apa? Memukim. Ya, memukim atau memukimkan. Nah, berarti permukiman itu adalah proses memukimkan. Proses artinya bukan tempat ya, pemukiman itu. Contohnya misalnya aktivitasnya adalah memukimkan. Ya, karena meng tadi pertaliannya sama peng. Jadi misalnya contohnya pemerintah berusaha memukimkan suku asing. Nah, memukimkan suku asing di tempat tertentu misalnya, seperti itu. Itu memukimkan. Nah, kemudian contoh pemukiman tersebut berjalan dengan sangat lancar. Nah, berarti itu adalah proses ya pemukiman. Oleh karena itu, tempat itu bukan pemukiman, karena pemukiman itu adalah proses memukimkan. Oke, karena si peng pertalian bentuknya dengan meng. Nah, lalu apa yang tepat kalau untuk tempat tinggal? Itu adalah permukiman. Mendapatkan imbuhannya pe bukan peng ya, permukiman. Permukiman kaitannya sama imbuhan ber. Jadi apa? Bermukim. Bermukim. Nah, bermukim itu aktivitas atau tempat tinggal ya. Saya bermukim itu kan tinggal di permukiman. Nah, permukiman itu adalah tempat atau perumahan gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Siap, bisa, Bu. Nah, oke, sekarang ini saya kira apalagi ya biasanya sudah sih, kalau biasanya yang salah itu biasanya si ter ini diganti dengan kata-kata lisan dalam kalimat lisan sebenarnya ya, yang bahasa lisan contohnya misalnya tertabrak jadi ketabrak gitu, tertimpa jadi ketimpa gitu, kesandung tersandung. Nah, ini juga tidak dibenarkan ya, karena itu biasanya digunakan dalam kalimat lisan, dalam kalimat tulis itu tidak dibenarkan. Oke, sekarang kita akan bahas ke proses pembentukan kata selanjutnya. Penggabungan kata dasar, nah ini ya, ada wajib pajak, maknanya jadi wajib pajak. Lipat ganda jadi lipat ganda, lipat plus ganda. Jadi penggabungan kata dasar ini juga menimbulkan kata-kata baru. Tanda tangan kan satu makna. Kemudian selanjutnya ada penggabungan unsur terikat nih, ini. Unsur-unsur terikat ini digabungkan, tidak ada maknanya kalau tidak digabungkan dengan kata dasar. Jadi muncullah kata-kata baru. Nah, ini harus digabung, ingat ya. Kemudian selanjutnya pengulangan. Pengulangan juga asalnya kan tanda-tanda gitu. Jadi ada maknanya, ada lari-lari gitu. Nah, ini juga proses pengulangan. Kemudian selanjutnya pengakroniman. Akronim tentu yang asal katanya misalnya bandar udara, ada juga kata bandara. Nah, ini juga menghasilkan kata baru. Tidak lagi orang jarang sekali sekarang mengatakan bandar udara gitu. Tapi langsung saja bandara. Itu juga menimbulkan menciptakan kata baru. Kata serapan tadi, kata-kata proses pembentukan kata itu bisa juga diambil dari beberapa kata serapan kan. Apa prosesnya seperti apa? Kemarin sudah kita pelajari, ada proses penyesuaian ejaan, kemudian terjemahan, adopsi gitu. Ini sudah. Di daftar kata serapan dibaca saja. Nah, sekarang pilihan kata. Nah, ketika kita memilih kata atau diksi, kita harus, bentar saya cek dulu. Bentar ya. Hidayat sudah dikirimkan ini ya? Sudah, Bu, di WhatsApp. Sudah ya? Bentar.